Video ini merupakan video pertama yang akan menutup SNBT tahun 2024 dan akan mengawali persiapan SNBT tahun 2025. Selamat datang kembali di channel Tubuh Kata. Hari ini tepat 1 minggu setelah pengumuman SNBT tahun 2024. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos SNBT tahun 2024. Banyak sekali yang menyampaikan laporan ke Instagram saya, ke YouTube saya, atau ke TikTok saya. Kemudian untuk teman-teman yang belum lolos, kalian harus tetap semangat. Sudah 1 minggu berlalu, tegakkan kepala kalian, kubur dalam-dalam rasa kecewa kalian, patah hati kalian, masukkan ke dalam koper perasaan kalian. Kemudian kalian nyalakan kembali api semangat di dalam diri kalian, teguhkan lagi perasaan kalian, dan mari kita berjuang kembali, teman-teman, melalui beberapa pintu yang masih tersisa. Masih banyak ya, masih banyak pintu yang bisa kalian gunakan. Salah satunya itu hari ini tanggal 20, hari terakhir pengumpulan berkas PPKB UI misalkan, dan tes-tes lainnya. Silahkan data, teman-teman, silahkan data, terus kelompokkan berdasarkan waktunya, mana tes yang lebih dulu. Kemudian kalian persiapkan satu-satu ya, pilih mana yang akan kalian ikuti, mana yang tidak, mana yang akan kalian utamakan. Semoga dari upaya tersebut bisa membawa kalian ke kampus idaman dan prodi idaman kalian ya. Saya berdoa untuk kalian. Saya juga ikut bersedih ya ketika pekan lalu kalian tidak lolos, dan video ini bahkan saya rencanakan dibuat saat pengumuman SNBT, namun karena kegalauan yang muncul di dalam hati saya paham kalian sedang bersedih ya. Saya ikut merasakan kesedihan itu ya. Karena itu saya menunda pembuatan videonya dan ya baru dibuat sekarang. Oke. Kemudian ada kabar baik ya untuk teman-teman ya. Tahun lalu banyak yang minta kelas secara online kepada saya, dan banyak yang tidak bisa saya layani karena waktunya sangat sempit. Tahun lalu saya hanya menerima siswa yang privat perorangan, dan ternyata susah sekali ya untuk mengaplikasikannya. Tahun ini saya akan buka kelas persiapan SNBT dengan kelas yang lebih besar ya. Jadi kelasnya insya Allah nanti akan per kelompok, maksimal 20 orang ya teman-teman. Untuk biayanya mungkin sekitar 1,4 juta untuk 15 pertemuan. Ini jauh lebih murah dibanding dengan tempat lainnya atau privat secara mandiri. Untuk materinya, untuk batch pertama itu ya, untuk 15 pertemuan pertama itu saya akan memaparkan materi-materi esensial yang foundation, teman-teman. Materi foundation itu materi yang bagaimana? Materi yang membuka materi-materi lainnya. Jadi ketika kalian belajar materi A, nanti materi A ini akan membuat kalian paham ya untuk mengerjakan materi yang B gitu ya. Setelah kalian belajar materi yang B, nanti pemahaman ini akan memudahkan kalian untuk memahami materi yang lainnya yang lebih tinggi ya. Jadi saya akan kelompokkan materinya secara sistematis, kemudian materi yang disampaikannya pun akan saya sampaikan secara spesifik. Jadi materi yang dibutuhkan saja dan yang akan keluar saja di SNBT yang akan dibahas. Oke, jadi seperti itu gambarannya. Biayanya kurang lebih 1,4 ya, sekali lagi. Kemudian jumlah pertemuannya nanti ada 15 ya. Bagi yang tertarik silahkan hubungi saya, baik di kolom komentar atau di Instagram atau di TikTok saya ya. Untuk iklan secara posternya, secara resminya nanti akan saya buat ya. Nanti untuk
yang tertarik boleh dihubungi saja, boleh mendaftar. Kelas ini khusus bagi kalian yang ingin belajar lebih, teman-teman. Bagi yang mungkin ada kendala tentang biaya, kalian boleh ikuti saja YouTube saya. Ikuti saja YouTube saya. Saya sediakan YouTube itu ya agar semua orang bisa mengakses materinya ya. Untuk yang ingin lebih, kalian bisa ikuti kelas persiapan tersebut. Oke, itu gambaran awalnya. Mudah-mudahan harapannya setelah itu kalian bisa lulus SNBT tahun 2025. Ada nama kalian di daftar yang lulus. Ingat ya, kalau ujian itu lulus, bukan lolos. Ya, ujian itu konteksnya ujian itu lulus. Kalau lolos itu ketika kalian dijebak, kalian bisa berhasil melewatinya, itu namanya lolos ya. Oke, itu saja mungkin informasinya. Sekali lagi selamat untuk kalian yang lolos dan semangat untuk yang belum lolos. Hari ini kita akan bahas satu materi tentang EYD 5, yaitu tentang penggunaan tanda titik koma. Oke, let's go. Mari kita bahas. Jadi, salah satu kaidah yang kadang muncul bahkan cukup sering juga muncul, yaitu kaidah tanda titik koma, entah itu di ujian mandiri atau tes SNBT. Kaidahnya atau fungsinya titik koma itu untuk apa saja? Oke, yang pertama itu tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalau yang belum tahu, kalimat majemuk itu ada dua, ada yang setara, ada yang bertingkat. Nah, tanda titik koma itu bisa digunakan untuk mengganti yang setara. Contohnya konjungsi yang setara itu apa? Misalkan ada kata dan, ada konjungsi tetapi, ada konjungsi sedangkan, ada konjungsi atau, dan sebagainya. Ini yang paling umumnya ya saya perkenalkan. Contohnya, jadi ketika kalian menulis kalimat dengan bentuknya itu kalimat majemuk setara yang menggunakan konjungsi ini, ya itu bisa diganti penggunaannya dengan tanda titik koma. Mengapa begitu? Kenapa nggak pakai konjungsi saja? Karena kadang ada kondisi di mana kalian itu sudah menggunakan konjungsi setaranya itu sekali, kemudian kalau ditambahkan konjungsi lagi kan nanti kurang efektif. Nah, bisa diganti penggunaan konjungsinya itu dengan titik koma. Contoh penggunaannya itu di sini. Hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ini kan sebetulnya bisa aja isinya itu tetapi kan, ya kan? Hari sudah malam, tetapi anak-anak masih membaca buku, gitu kan? Nah, itu bisa diganti dengan titik koma. Atau informasi yang kedua, nah ini ada beberapa klausa kan. Klausa itu ini ya teman-teman. Jadi kalimat itu ya, sebuah kalimat itu punya satu klausa, cirinya itu ada predikatnya. Nah, ini awalnya itu 3 kalimat kan. Ini kalimat ke-1, ini kalimat kedua, ini kalimat ke-3. Digabungkan ya, kerbau melenguh, kambing mengembik, kuda meringik. Ini kan tetapi kan, atau sedangkan gitu. Pertentangan kan, kerbau melenguh, sedangkan kambing mengembik misalkan. Sedangkan kuda meringkik, kan nggak enak kan? 2 kali disebutkan sedangkan. Ingat ya, di dalam kaidah kalimat efektif itu ada kaidah kehematan. Jangan menggunakan 2 kata yang maksudnya itu sama. Hindari hal tersebut. Nah, cara menghindarinya dengan menggantinya dengan tanda titik koma. Seperti itu. Yang bawah pun sama. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ya. Ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek, ya. Ini kan kalau ditulis konjungsinya 2 kali itu kan kurang tepat. Jadi bisa menggunakan titik koma, atau bisa aja kalau bentuknya itu dan itu digunakan koma dulu di sini koma dan apa, bisa seperti itu. Jadi ini opsional ya, bukan harus pakai titik koma, enggak, atau harus pakai tanda koma dan konjungsi, enggak.
Itu pilihan teman-teman. Bentuknya boleh pakai titik koma, boleh pakai konjungsi, boleh pakai koma dan konjungsi gitu ya, tergantung konteksnya. Jadi pilihan, beberapa opsi bisa kalian pilih agar kalimat yang kalian tulis dalam tulisan kalian itu bisa lebih bervariasi seperti itu ya. Jadi boleh seperti ini diganti dengan titik koma. Kaidah yang kedua, tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Oke. Jadi yang kedua itu titik koma digunakan untuk perincian. Nah, kalian jangan salah ya. Ketika kalian melakukan perincian yang ditulis seperti ini ke bawah, kalian kan bingung kan di sininya itu apakah koma atau titik koma atau titik. Nah, ini ada kaidahnya, teman-teman. Kapan harus menggunakan koma, kapan harus menggunakan titik koma, kapan harus membuat pakai titik. Jadi sederhananya gini, kalau perincian itu ini nih, ini perinciannya. Saya tandai deh, ini perincian. Kalau perinciannya itu diawali oleh verba atau disebut frasa verbal ya. Contohnya ini frasa ini apa? Diawali sama kata kerja kan. Berkewarganegaraan imbuhan berijazah, berbadan, bersedia. Ini kan kata kerja semua kan, diawali oleh verba atau kata kerja. Maka penulisannya itu ya di akhirnya itu harus titik koma kalau frasa verbal. Mengapa? Karena tadi ini kembali ke fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama itu ya, fungsi dari titik koma itu untuk menggantikan konjungsi dalam kalimat menyebut setara. Kalau ada kata kerja di sini berarti ini ada klausa ya. Kalau klausa berarti itu satu kalimat, ini awalnya itu satu kalimat. Kalau digabungkan kan harus pakai konjungsi. Nah, konjungsinya itu berarti diganti oleh titik koma. Gitu ya. Sederhananya kalau perinciannya itu diawali kata kerja, diakhiri tanda titik koma, dan di perincian terakhir maka titik ya. Di kalimatnya sampai sini. Begitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau perinciannya diawali kata kerja berarti di akhir setiap perincian itu pakai titik koma. Oke. Begitu. Selanjutnya, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang menggunakan tanda koma. Nah, teman-teman. Jadi kita lihat ya di sini. Jadi titik koma itu digunakan di dalam memisahkan perincian ya dalam kalimat yang sudah ada komanya. Dan sebetulnya ini tuh harus ditambahkan dan ada konjungsi. Contohnya gini, ini kan ada perinciannya. Ibu membeli ini buku, pensil, dan tinta. Nah, ini kan satu kalimat kan, atau ini satu klausa. Satu klausa. Nah, ke sini lagi kan di sini udah ada kata dan. Kalau dipakai dan lagi di sini kan jadi gak efektif karena itu gunakanlah titik koma ya. Karena di sini ada dan lagi, terus baju, celana, kaos. Dan ini perinciannya itu dua kelompok perincian yang beda ya. Kalau di samping sini klausa sini kan perinciannya tentang apa? Tentang alat tulis. Kalau di sini tentang pakaian kan, sesuatu yang dipakai. Di sini serta ya, ini beda lagi perinciannya. Ini buah kan? Ini itu. Ada tiga kelompok. 3 informasi, berarti 3 informasi utama ya, 3 klausa utamanya. Karena itu kalian gunakan titik koma ya. Oke, begitupun di sini ya. Begitupun ketika perinciannya itu ke bawah seperti ini. Sebelumnya itu sudah menggunakan koma. Ini kan kalau tadi di nomor 2 itu kalau perinciannya menggunakan verba kan menggunakan titik koma.
Kalau bukan verba, tetapi setelahnya itu ada koma, lihat ada koma kan? Sini ada koma. Nah, di akhir itu tetap jangan gunakan koma lagi, tapi gunakan titik koma. Itu ya. Di sini pun sama kan? Nah, di akhir gunakanlah titik koma. Gitu. Jadi kalau sudah perincian itu menggunakan koma, tambahkanlah titik koma di akhir untuk memisahkan dengan perincian lainnya, ya. Begitu kaidah yang ketiga. Yang keempat, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Nah, ketika kalian mengambil sumber kutipan itu beberapa, ini penting ya ketika kalian nanti sudah kuliah, sudah membuat penelitian, proposal penelitian ataupun penelitian aslinya dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi. Ketika kalian mengambil beberapa sumber yang isinya sama, maka pisahkan sumbernya itu dengan titik koma. Contohnya ini sumber satunya, ya. Kalian sumber keduanya ini pisahkan dengan titik koma, ya. Ini sumber ketiga, ini sumber keempat, ya. Ini 3, ini 4. Pisahkan dengan titik koma untuk memisahkan antara sumber satu dengan sumber yang lain. Yang bang pun sama ya kan? Ini sumber 1, ini sumber 2, ya, dan ini sumber 3 yang wibowo. Begitu. Jadi mudah ya. Fungsi yang keempat itu untuk memisahkan antar titik koma. Oke, itu saja berarti informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami tentang kaidah titik koma. Oke, berikutnya saya berencana akan membahas tentang soal-soal SIMAK UI untuk subtes bahasa Indonesia. Tunggu aja, nanti akan saya upload. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.